Anggota BTS Jungkook baru-baru ini memecahkan internet ketika dia memposting sebuah video yang menunjukkan kemampuan tinjunya. Fans sangat bersuka cita dengan sangat menyukai video Jungkook. Jungkook memecahkan rekor untuk video Twitter tercepat untuk mencapai 1 juta tampilan tahun ini hanya dalam 14 menit. Catatan ini memecahkan rekor sebelumnya. Memang video Jungkook yang diposting di akun BTS pada hari ulang tahunnya melampaui 1,5 juta tampilan dalam 19 menit dan 2,2 juta dalam 30 menit. Sang vokalis utama memegang rekor dunia video tercepat di Twitter untuk mencapai hal ini. Ini menunjukkan popularitas besar Jungkook di media sosial. Selain itu, Jungkook meluluhkan hati para penggemarnya dengan membawakan lagu Love Never Not yang indah. Pada tanggal 3 Mei, sekitar jam 3 pagi KST, idola berbakat itu memposting suguhan khusus untuk para penggemar di akun Twitter resmi grup tersebut. Jungkook memamerkan vokalnya yang indah dalam membawakan lagu balada yang populer. Fans sangat menyukai hadiah yang tak terduga ini, dan sangat senang melihat lebih banyak Jungkook di media sosial. Dan jika Anda seorang ARMY, tidak ada yang namanya menebatkan terlalu banyak informasi pada anggota manapun. Setiap bit pengetahuan sangat berharga. Semakin Anda tahu, semakin dekat perasaan Anda, benar? Itulah mengapa kami mengumpulkan 8 fakta acak tentang Jul dan Bakmi Jungkook. Yang pertama, namanya. Nama resmi lengkap Jungkook seperti diromanisasi di paspornya. Sebenarnya adalah John Jungkook menggunakan G. Faktanya, versi romanisasi resmi yang digunakan untuk acara-acara resmi seperti misalnya ketika BTS menghadiri sidang PBB kembali pada tahun 2015, Jungkook mengisi profilnya sendiri dan menulis namanya sebagai Jun Jungkook seperti ini. Kakeknya memberi nama suku kata Jong, dalam namanya berarti seseorang, sedangkan kata Kook berarti suatu bangsa. Kakeknya berharap agar Jungkook menjadi seorang yang mewakili bangsanya. Yang kedua, lisensinya. Jungkook mendapatkan SIM-nya begitu ia menginjak usia 20 tahun, usia legal Korea untuk mengemudi. Pada musim ketiga Bon Voyage di Malta, ia memamerkan keterampilan mengemudi dengan lisensi internasional juga. Kemudian, di musim keempat Bon Voyage di Selandia Baru, ia melesat langsung ke hati ARMY dengan keterampilan mengemudi terbaik. Yang ketiga, favoritnya. Ketika Jungkook masih di sekolah, ia membenci semua mata pelajaran kecuali pendidikan jasmani, seni, dan musik. Dia terutama memiliki masalah dengan ilmu bumi. Yang keempat, kepribadiannya. Dalam wawancara BTS School of Affair K-World Talk sebelumnya, Jungkook mengklaim bahwa jika semua 7 anggota BTS jatuh cinta dengan gadis yang sama, bahwa ia akan mencoba untuk memenangkan atas hiunya. Seperti itu, Jungkook memiliki semangat kompetitif yang kuat, dan itu mendorongnya untuk menjadi yang terbaik dan hanya versi terbaik dari dirinya sendiri setiap saat. 5. Rekornya. Pada 24 Oktober 2018, BTS menjadi grup idola K-pop pertama yang menerima Order of Cultural Merit di Korea Popular Culture and Arts Award. Pada tahun 2018, Jungkook berusia 21 tahun di Korea, dan dengan demikian menjadi artis termuda yang dianugerahi gelar tersebut. 6. Vokalnya. Cukup mengejutkan, tampaknya ada banyak orang yang menyangkal fakta bahwa Jungkook adalah vokalis utama grup. Tentu saja, semua anggota vokal lainnya memiliki bakat yang luar biasa, tetapi posisi Jungkook dalam grup sebenarnya adalah vokalis utama. Inilah yang dikatakan beberapa profesional musik tentang vokal Jungkook. Yang pertama, The King of Masked Singer. Pada penampilannya di King of Masked Singer, ia menerima banyak pujian oleh panel juri sehubungan dengan suaranya. Mereka merasa suaranya seperti suara misterius yang membuat pendengar merasakan emosi dari kenangan masa lalu. Adapun kemampuan teknis, mereka menghujaninya dengan pujian untuk nada nafasnya yang alami dan kemampuan untuk bernyanyi dalam berbagai rentang. Perhatiannya pada detail lagu membuat suaranya terdengar kuat namun rumit, menciptakan roller coaster emosi kepada penonton. Yang kedua, pengkritik dan produser musik.
Meskipun sangat emosional, dia tidak melangkah terlalu jauh karena dia menjaga keseimbangan dengan vokalnya yang sederhana dan murni. Nafas dan vibrasinya yang terperinci memiliki campuran dalam menciptakan ruangannya sendiri. Saat menyanyikan If You oleh Big Bang, ia tetap setia pada vokal aslinya dan menyanyikan dengan caranya sendiri yang murni. Ketika menyanyikan lagu-lagu BTS dan juga lagu-lagu lainnya, ia terus mempertahankan gaya suaranya sendiri. Dia benar-benar vokalis khusus yang menciptakan definisi sendiri tentang apa artinya bernyanyi dengan baik. Jungkook memiliki semacam sikap moderat dan pendiam yang memungkinkan untuk berpindah-pindah antara anak laki-laki dan orang dewasa. Vokalnya yang murni terkadang dikonsentrasikan kepada suara kepalanya yang halus dan terhubung dengan teknik vokal legato. Yang ketiga oleh pelatih vokal. Pelatih vokal yang telah mendengar suara Jungkook tidak memiliki hal buruk untuk dikatakan tentang vokalnya juga. Beberapa teknik yang dia lakukan tidak dapat disalin oleh orang lain karena Jungkook membuatnya dengan gayanya sendiri. Mereka memuji kemampuannya untuk mencapai nada tinggi tanpa membuat ketegangan. Mereka juga terkesan dengan keahliannya untuk dapat mengubah register dalam lagu tanpa mendengar jeda di antaranya. Teknik ini cukup sulit dilakukan dan melihat bahwa Jungkook melakukan ini dengan sempurna sekali lagi membuktikan tempatnya sebagai vokalis utama. Yang ketujuh, mode fashionnya. Dalam hal fashion, Jungkook telah datang jauh dan memakai Timberland boots kesayangannya dengan apa saja. Ia menemukan selera gaya khasnya, menggunakan pakaian dan sepatu ini di sepanjang jalan, berfokus terutama pada kecintaannya pada pakaian hitam dan sepatu boot tebal, bahkan untuk pemotretan di mana ia membuat semua orang tertipu. Ketika foto-foto pemotretan keluarga Big Hit Entertainment dirilis, semua orang sangat bersemangat untuk melihat semua artis bersama. Dengan semua orang berpakaian hitam dari ujung rambut hingga ujung kaki, tidak ada yang tampak aneh, setidaknya pada pandangan pertama. Meninjau Jungkook untuk melihat lebih dekat, Jungkook tidak memakai pakaian formal yang sama seperti orang lain. Sementara semua orang telah memakai celana, makna ini mengenakan celana olahraga yang sebenarnya. Melihat kemeja hitamnya terselip di antara karet, mereka membuatnya lebih menonjol. Memasangkan dasi bersama dengan item casual membuat para penggemar menyadari betapa teliti mereka telah ditipu oleh keseluruhan tampilan. Jika mereka melihat dari dekat, mereka akan memperhatikan betapa berbedanya sepatu Jungkook juga. Tetap setia dengan gayanya, ia menggunakan sepatu boot tebal. Fakta bahwa Jungkook bisa mengubah barang-barang menjadi tampilan formal hanya menunjukkan bagaimana ia bisa melakukan apa saja hingga membuat orang lain seperti tertipu. Yang kedelapan, membuat Hyungnya tertawa. Kita semua tahu seberapa besar cinta dan kasih sayang yang diberikan Hyungnya kepada Jungkook. Juga tidak mengejutkan bahwa dia menerima cinta ini karena semua hal yang dia lakukan membuat Hyungnya bahagia. Ada alasan dia adalah magnet emas grup. Mari kita lihat 10 kali Jungkook membuat Hyungnya tertawa. Yang pertama, lelucon kecil Jungkook dapat membuat anggota tertawa dalam waktu singkat. Kedua, hanya beberapa kata yang cukup untuk membuat Hyungnya menangis dengan tawa. Tiga, bahkan makan makanan saja bisa membuat mereka tertawa. Empat, peniruannya yang menyenangkan bisa membuat tidak hanya anggota tetapi juga selebriti lainnya tertawa. Lima, nyanyian main-mainnya dengan gitar dapat menyebarkan virus tawa di sekitar. 6. Jungkook bahkan bisa membuat Suga tersenyum dari kelucuannya. 7. Jin selalu bisa mengandalkan Jungkook untuk dosis tawa. 8. Menggunakan pidato informal untuk Hyungnya bisa membuat dalam masalah karena anggotanya merasa agak lucu. 9. Tindakan konyolnya tidak pernah gagal membuat Hyungnya tertawa. 10. Pada dasarnya, apapun yang dikatakan makna kami dapat mencerahkan hati siapapun.
Kami berharap dapat terus melihat hari-hari yang lebih bahagia dan cerah bersama Jungkook dan Hyungnya. Kalau kalian bagaimana? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.